membuktikan bahwasanya tempat yang Kedunungan Unur, kalau dulu rumah Kedunungan Unur itu biasanya dikerubung malah, tidak dibongkar karena di situ adalah ususnya Nur lah. Itu adalah ciri petilasan Majapahit. Ciri petilasan Majapahit lah, itu sekilas saya menceritakan. Lalu saya akan menceritakan, mohon maaf sekali lagi ya dengan yang tidak kelihatan, kalau yang si terbang ini menembusi ke saya adalah yang Sanggalangit. Nah, yang Sanggalangit ini ya bisa dikatakan sangga itu kan berarti menahan. Menahan langit. Lah saya mengartikan ini adalah Sang Senopati Majapahit, penjaga marwah atau kewahyuan Majapahit. Menurut saya Pak Prabowo ini belum sampai kepada Guru Tuduh seperti Pak Harto ya. Artinya kalau Pak Harto bahasanya itu cantik, nggak ada bahasa miskin, adanya norma keluarga kecil sejahtera bahagia atau disingkat NKKBS lah. Ini kan bahasa yang santun kepada sesama hidup, berbeda dengan pejabat sekarang. Asal ngomong saja kalau menurut saya kan, saya mengatakan demikian perlu karena Pak Prabowo ini juga pemimpin kita, di mana pemimpin kita itu ya harus berbobot, jangan pakai peci tapi nggak tahu hakikatnya peci. Tapi ulo salam mulya atur bagya wis Tapi uluk salam mulia Mbah. Salam mulia. Sehat Mbah. Alhamdulillah cara Pak Kiai nyoni rokna. Puji Tuhan cara orang Kristen, syukur ngarsaning Gusti sing gawe urip cara kuda. Oh nggih Mbah. Nggih niki teng papan mriki kan kula tembe pernah diajak Mbah sowan teng mriki. Dan sengertose kula papan mriki kan niku wonten asmane niku Panembahan Si Terbang. Lah kenapa Mbah niku badhe melakukan tapa brata teng caket papan ngriki Mbah? Kula niki nggih kepo nggih penasaran kali niku. Badhe tanglet niku Mbah kali panjenengan. Nggih. Monggo Mbah kula saged kula nggih. Nggih. Hong wilayah jati nuhuni ajat-ajate leluhur Nusantara tape-tape uluk salam mulia. Tape-tape uluk salam mulia. Niki nek kula keliru, kalau saya keliru ini di Panembahan ini dengan mohon maaf semaaf-maafnya terhadap yang enggak kelihatan, terutama leluhur yang ada di sini. Tapi kalau boleh saya ngomong, ini adalah tempat tidak sembarangan ya. Terbukti ini padang ilalang. Ini semua itu padang ilalang. Dan manakala ditumbuhi, ditanami yang saya maksud oleh petani sini, itu buahnya sangat subur. Tapi ketika dipanen, rata-rata itu praloyo, kepus praloyo, artinya meninggal dunia, atau setidaknya sakit. Yang saya dengar, yang saya tahu, ini ditanami pohon kelapa oleh Kasun ya, kepala dusun sini saja, itu kan hanya berapa pohon itu. 1-2 pohon yang tumbuh ya, beberapa pohon itu Kasunnya terus kepala dusunnya terus pisah ranjang dengan istrinya, setidaknya demikian. Nah, artinya saya mengatakan ini adalah papan yang gawat keliwat wingit kepati. Jalmo atau manusia moro itu keplayu, sato moro kepati, bebasanono manuk ngumbul mabur senduwure. Pertapan ini atau Panembahan ini itu tiba geseng dadi arang kalau istilah wayang. Nah, saya akan menceritakan sedikit, mohon maaf yang semaaf-maafnya kepada yang tidak kelihatan di sini terutama, dan kepada mungkin juru kunci di sini, karena kami bukan malas tapi saya sudah bertanya-tanya tapi belum ada kejelasan atau bahkan tidak ada kejelasan yang memegang Panembahan ini, karena yang memegang Panembahan ini rata-rata tidak lebih dari 1 dasawarsa atau 2 tahun saja juga sudah kepus praloyo. Ya, ini adalah tempat yang keramat yang menurut kami yang belum diketahui dan patut diungkap. Artinya patut diceritakan. Di sini adalah lebih dikenal Panembahan Si Terbang. Si Terbang, kalau arti siter itu kan
musik ya, musik musik, itu iya. alat musik yang pakai kawat. Alat Tapi musik kalau si pesawat. terbang bisa jadi terbang ya, Nggih, si terbang, orang yang bisa terbang, terbang. nggih. Nah, lalu saya menceritakan pula bahwasanya kejayaan tanah Jawa ini, Nusantara ini adalah ketika Majapahit. Saya meyakini kalau yang lain nggak yakin tidak apa-apa, bahwa ini adalah petilasan Senopati Majapahit yang kala dulu runtuhnya Majapahit nelongso ke daluwarsa. Zaman Raden Patah itu mengubah Majapahit menjadi negara Islam, deklarasi di Demak, tentunya para senopati ini adalah pating selbar. Daripada bertarung dengan keturunan rajanya, lebih baik mengalah. Nah, mengalahnya inilah ciri, mohon maaf, yang tedak turun Majapahit biasanya itu ada unur. Di sini nggak ada makam, tapi adanya unur. Ya, unur itu ya rumah rayap. Rumah rayap yang meninggi, yang makin hari makin meninggi biasanya, atau setidaknya tetap segitu saja, tapi tetap ada, itu adalah usweh nur. Kalau dalam kerata bahasanya, jarwo dosoknya, itu unur itu adalah usuhnya nur. Artinya di situ adalah tempat orang yang linuwe. Contoh, di sini ada Panembahan Sutadarman di Desa Kendasari, itu juga ketukulan unur. Nah, nyatanya Desa Kendasari adalah desa orang kaya, orang yang berpangkat. Susilo Sudarman, Jenderal Yasir itu jadi wilayahnya dari Kendasari, Desa Kendasari, Kecamatan Roya, Kabupaten Cilacap. Lah, ini desanya adalah Karangtengah. Dan rata-rata di sini adalah petani yang makmur desanya. Lah, ini adalah sebuah hal yang membuktikan bahwasanya tempat yang kedunungan unur, kalau dulu rumah kedunungan unur itu biasanya dikerubung malah. Tidak dibongkar, karena di situ adalah usuhnya nur. Lah, itu adalah ciri petilasan Majapahit. Ciri petilasan Majapahit. Lah, itu sekilas saya menceritakan. Lalu saya akan menceritakan, mohon maaf sekali lagi yang dengan yang tidak kelihatan, kalau yang si terbang ini menembusi ke saya adalah yang Sanggalangit. Nah, yang Sanggalangit ini ya bisa dikatakan sangga itu kan berarti menahan. Menahan langit. Lah, saya mengartikan ini adalah Sang Senopati Majapahit, penjaga marwah atau kewahyuan Majapahit, ya, kewahyuan Majapahit. Apa itu marwah? Marwah itu adalah kumpulan energi alam semesta, baik yang tidak kelihatan maupun yang kelihatan, ya, itu menggumpal jadi satu yang nanti menempat kepada seorang. Contoh, yang kedunungan marwah, Presiden Indonesia hanya dua, Soekarno dan Soeharto. Selain itu tidak ada marwah, tidak ada power tertentu. Contoh sekarang, Pak Prabowo programnya, kalau bahasa saya etika sombong saya ya, beliau orang yang tidak punya guru tuduh, gratisi makan. Ini kan kata-kata sombong, ya kan? Lalu akan, mohon maaf ya, Pak Prabowo ini akan menghilangkan korupsi, akan melaksanakan Petrus dulu. Pak Harto, pelaksanaan Petrus nggak ada yang tahu. Ya nggak ada komentar, tahu-tahu ambil mati, 10.000 orang meninggal dunia karena sudah dianggap membahayakan negara. Lah, ini yang perlu dan penting kita sampaikan ya, walaupun kita masyarakat bawah, tapi kita punya hak juga untuk menyampaikan. Menurut saya Pak Prabowo ini belum sampai kepada guru tuduh seperti Pak Harto, ya. Artinya kalau Pak Harto bahasanya itu cantik, nggak ada bahasa miskin, adanya norma keluarga kecil sejahtera bahagia atau disingkat NKKBS. Lah, ini kan bahasa yang santun kepada sesama hidup, berbeda dengan pejabat sekarang. Asal ngomong saja, kalau menurut saya kan, saya mengatakan demikian, perlu, karena Pak Prabowo ini juga pemimpin kita, di mana pemimpin kita itu ya harus berbobot, jangan pakai peci tapi nggak tahu hakikatnya peci. Nah, dalam kali ini Mas Budi saya menyampaikan, intinya kalau pejabat Indonesia mesti napak tilas kalau kepingin keturunan marwah yang kaitannya dengan Majapahit, bukan kewalian ya. Mohon maaf, saya itu ahli ziarah, kalau kata Pak Kiai, ahli ziarah dari kecil. Namun ketika saya ziarah ke makam wali, ada pernah saya mimpi kok ngapa
ziarah ke makam wali, begitu loh. Karena apa? Secara hakikatnya wali adalah yang diantara merobohkan lah, kata kasarnya, merobohkan daripada kejayaan Nusantara. Berani-beraninya Nusantara dijadikan negara agama, begitu loh. Atas yang saya katakan merobohkan mentalitas Bhinneka Tunggal Ika menjadi negara agama. Yang saya katakan demikian dengan terdeklarasinya negara Demak menjadi negara Islam. Lah ini diantara lah. Di sini ini yang si terbang atau kalau saya keyakinannya adalah yang sangka langit, di sini adalah Senopati, sekali lagi Senopati Majapahit yang nolongso ke daluwarsa dari runtuhnya Majapahit sehingga pernah mentilas di sini. Dan lalu mohon maaf kalau orang dulu kan tentunya orang yang didaya sekti mandraguna, tentunya ada karomah tertentu yang tertinggal sehingga papan ini atau tempat ini adalah papan yang gawat keliwat, wingit kepati, sato moro keplayu, jalmo moro kepati lah. Niscaya nanti saya beberapa hari juga akan tertirah di sini. Mohon maaf kalau saya keliru karena saya sekilas ya. Dalam mestinya ini adalah penemban si terbang itu adalah Senopati Majapahit yang kurang terawat, atau dengan kata lain Senopati Majapahit yang menjaga marwah Majapahit namun yang hilang, dengan kata kasarnya begitu. Saya rasa demikian Mas Putih. Nggih, matur nembah nuwun Mbah, dados kulut pun jelas, terang, dan ini juga untuk pemahaman kita dan juga untuk masyarakat di sini yang belum bangkit kepeduliannya dengan tempat-tempat keluhuran kita sebagai orang Jawa, Mbah. Nggih. Matur nembah nuwun, Mbah. Salam mulia. Salam mulia rahayu.